Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel Catalyze, channel seputar kimia dan edukasi bersama saya Iksan. Di sini kita bakalan share tips, trik, jurus jitu, dan yang paling penting adalah pemahaman. Kalau udah paham, dijamin gak ada yang susah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang asam, basa, dan garam. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa langsung klik link pada deskripsi ya. Nah, berarti sudah bisa ya membedakan mana yang asam, mana yang basa, mana yang garam, dan mana yang bukan asam, basa, atau garam. Nah, sekarang kita bisa lanjut nih membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit. Teman-teman pasti sering dengar kan minuman elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu ada elektrolit kuat, ada juga elektrolit lemah. Kita juga akan bahas derajat disosiasi atau disebut juga derajat ionisasi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata elektrolit. Biasanya orang sehabis olahraga pasti minum minuman elektrolit. Ada banyak merek minuman elektrolit di pasaran. Nah, sebenarnya apa sih elektrolit itu? Sebelum kita bahas larutan elektrolit, kita harus paham dulu apa itu larutan. Larutan adalah campuran yang homogen antara pelarut atau disebut juga dengan solvent dan zat pelarut atau disebut juga dengan solut. Disebut homogen karena pelarut dan zat pelarutnya tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Coba deh teman-teman campurkan gula ke dalam air sampai benar-benar larut nih. Lalu disaring dengan kertas saring. Pastinya tidak ada gula yang tersaring di kertas saring kan? Nah, inilah yang disebut dengan larutan. Coba juga teman-teman campurkan tanah ke dalam air sampai tercampur maksimal. Lalu disaring dengan kertas saring. Pasti tanah tersebut akan tersaring di kertas saring kan? Nah, jadi campuran tanah dalam air ini bukan larutan. Jelas ya bedanya? Oke, larutan itu ada dua jenis nih. Ada larutan elektrolit, ada juga larutan non-elektrolit. Elektro identik dengan listrik. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia bisa menghantarkan arus listrik atau tidak bisa menghantarkan arus listrik? Kita bisa membuat rangkaian seperti ini nih. Terlihat ya kalau rangkaian ini terputus di dalam larutan. Nah, jika larutan tersebut elektrolit, maka arus listrik akan diteruskan sehingga lampu akan menyala dan juga ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung gas di elektroda. Namun, jika larutan tersebut larutan non-elektrolit, arus listrik tidak akan diteruskan sehingga lampu tidak menyala dan tidak muncul gelembung-gelembung gas di elektroda. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Jawabannya karena larutan elektrolit itu mengandung ion-ion. Nah, ion-ion inilah yang bisa menghantarkan arus listrik. Pada larutan non-elektrolit tidak ada ion-ion, jadi tidak bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya larutan garam NaCl. Di dalam air, NaCl akan terion, membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Jadi larutan NaCl ini adalah larutan elektrolit. Nah, bagaimana dengan larutan gula dengan rumus C12H22O11? Di dalam air, molekul gula tidak terion. Dia akan tetap dalam bentuk C12H22O11. Jadi, larutan gula ini adalah larutan non-elektrolit. Lalu, bagaimana kita bisa tahu senyawa ini terion, senyawa itu tidak terion? Gampang banget. Senyawa yang terion di dalam air adalah senyawa asam, basa, dan garam. Masih ingat kan mana yang senyawa asam, basa, dan garam? Misalnya senyawa asam HCl. Di dalam air, HCl akan terion menjadi ion H+ dan Cl-. Senyawa basa NaOH di dalam air akan terion menjadi ion Na+ dan ion OH-. Begitu juga senyawa garam, seperti kita contohkan tadi. Garam NaCl terion menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, karena dapat membentuk ion, maka larutan asam, basa, dan garam ini termasuk ke dalam larutan elektrolit. Selain tiga golongan itu, maka termasuk ke dalam larutan non-elektrolit karena tidak dapat membentuk ion di dalam larutan. Nah, asam dan basa kan ada yang kuat, ada juga yang lemah ya.
Asam dan basa yang terion sempurna kita sebut dengan asam kuat dan basa kuat. Sedangkan asam basa yang tidak terion sempurna atau hanya sebagian kecil yang terion, maka kita sebut dengan asam lemah dan basa lemah. Nah, larutan elektrolit pun seperti itu. Ada elektrolit kuat, ada juga elektrolit lemah. Elektrolit kuat berarti dapat mengantarkan arus listrik dengan kuat karena terdapat banyak ion-ion. Ini ditandai dengan lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung-gelembung gas di elektroda. Sedangkan elektrolit lemah hanya mengantarkan arus listrik dengan lemah karena hanya sedikit ion-ion yang ada. Ini ditandai dengan lampu menyala redup atau bahkan tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung-gelembung gas di elektroda. Yang termasuk elektrolit kuat adalah senyawa asam kuat, basa kuat, dan garam. Misalnya H2SO4, KOH, dan NaNO3. Sedangkan yang termasuk elektrolit lemah adalah senyawa asam lemah dan basa lemah. Misalnya CH3COOH dan NH4OH. Nah, buat teman-teman yang lupa cara membedakan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan garam, langsung klik aja link di deskripsi ya. Nah, ada istilahnya derajat disosiasi atau disebut juga derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa. Alfa ini menyatakan banyaknya senyawa yang terurai membentuk ion-ion. Alfa dapat kita hitung dengan cara jumlah ion yang terbentuk dibagi dengan jumlah senyawa mula-mula. Jika semua senyawa membentuk ion, maka jumlah ion yang terbentuk sama dengan jumlah senyawa mula-mula, sehingga nilai alfa sama dengan 1. Jika semua senyawa tidak membentuk ion, maka jumlah ion sama dengan 0, sehingga nilai alfa sama dengan 0. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yuk. Manakah larutan yang mempunyai daya hantar listrik paling besar? Apakah A HCl 0,1 molar? Atau B H2SO4 0,1 molar? Atau C H2SO4 0,05 molar? Atau D CH3COOH 0,1 molar? Atau E CH3COOH 0,05 molar? Nah, untuk menjawab soal ini, tipsnya pisahkan dulu mana yang elektrolit kuat, mana yang elektrolit lemah, dan mana yang non-elektrolit. Karena pastinya yang mempunyai daya hantar listrik paling besar adalah yang elektrolit kuat. HCl dan H2SO4 adalah asam kuat, jadi termasuk elektrolit kuat. Sedangkan CH3COOH adalah asam lemah, jadi termasuk elektrolit lemah. Jadi opsi D dan E langsung coret aja ya. Karena elektrolit lemah pasti daya hantar listriknya juga kecil. Oke, ingat lagi ya yang sudah kita bahas tadi. Daya hantar listrik dipengaruhi oleh jumlah ion. Makin banyak jumlah ionnya, maka makin kuat daya hantar listriknya. Jadi coba bandingkan HCl dengan H2SO4. HCl terurai menjadi 2 ion. 1 ion H+ dan 1 ion Cl-. Sedangkan H2SO4 terurai menjadi 3 ion. 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Bila kita anggap volumenya sama-sama 1 liter, maka dalam 1 liter HCl 0,1 molar terdapat 0,1 mol HCl yang kemudian terion membentuk 0,1 mol ion H+ dan 0,1 mol ion Cl-. Jadi totalnya ada 0,2 mol ion ya. Buat teman-teman yang lupa cara menghitung mol dan molaritas, bisa nonton lagi video konsep mol dan stoikiometri ya. Nah, bagaimana dengan H2SO4 0,1 molar? Di dalam 1 liter H2SO4 0,1 molar terdapat 0,1 mol H2SO4 yang kemudian terion membentuk 0,2 mol ion H+ dan 0,1 mol ion SO4 2-. Jadi totalnya ada 0,3 mol ion. Opsi C pastinya jumlah ionnya lebih sedikit ya. Di dalam 1 liter H2SO4 0,05 molar terdapat 0,05 mol H2SO4. Lalu terion menjadi 0,1 mol ion H+ dan 0,05 mol ion SO4 2-. Totalnya ada 0,15 mol ion. Jadi yang paling banyak jumlah ionnya adalah H2SO4 0,1 molar. Sehingga H2SO4 0,1 molar ini memiliki daya hantar listrik yang paling besar.
Jadi jawabannya adalah B. Nah, gimana? Gampang kan? Kalau teman-teman semua ada soal-soal lain yang ingin dibahas, silahkan komen di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share pada teman-teman lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.